Satreskrim Polres Malang menetapkan seorang pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada puluhan keluarga penerima manfaat atau PKM selama 3 tahun. Seorang pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH bernama Penny Tri Herdiani asal Kelurahan Merjosari, Kecamatan Loaru, Kota Malang, ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Malang atas dugaan korupsi dana keluarga penerima manfaat atau PKM di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada 37 keluarga penerima manfaat atau KPM pada periode 2017 hingga 2020. Adapun rinciannya, 16 KKS untuk keluarga penerima manfaat tidak pernah diberikan sama sekali. 17 KKS untuk keluarga penerima manfaat yang tidak ada di tempat atau meninggal dunia, dan 4 KKS untuk keluarga penerima manfaat hanya diberikan sebagian. Dari jumlah 37 keluarga penerima manfaat ini, negara mengalami kerugian 450 juta rupiah. Motif tersangka tidak menyalurkan dana bansos PKH ini untuk kepentingan pribadi. Sebagian dana untuk pengobatan sang ibu dan sebagian yang lain digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 subsidiar pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Hasil dari penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 sampai 2020, tersangka diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan kira-kira total penerima 37 KPM atau kelompok penerima manfaat yang nilainya mencapai kurang lebih 450 juta rupiah. Modus operandi tersangka ini, yang tersangka tidak memberikan KKS atau kartu keluarga sejahtera kepada 37 KPM, keluarga penerima manfaat, dengan berbagai modus, di mana rinciannya antara lain 16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan kepada yang berhak. 17 KKS untuk KPM tidak ada di tempat atau sudah meninggal dunia, sedangkan 4 KKS untuk KPM hanya diberikan sebagian saja. Dengan motif tersangka ini menyalahgunakan dana bantuan milik 37 KPM tersebut untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Yanto Yancung melaporkan. PPKM darurat level 4 kembali diperpanjang hingga 16 Agustus mendatang. Dan di Malang Raya kembali disorot pemerintah pusat terkait penanganan kasus COVID-19 yang dinilai lamban karena masih tingginya kasus COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan masih tingginya kasus di Kota Malang karena ada keterlambatan dalam memasukkan data oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji di kantor Balai Kota Malang. Ia mengatakan bahwa kembali masuknya Malang Raya dalam hal ini termasuk Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu dalam penanganan COVID-19 ada 2 hal, yakni tingkat keterisian rumah sakit rujukan dan data COVID. Di Kota Malang sendiri ada keterlambatan dalam memasukkan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dari Puskesmas, seperti data kesembuhan dan data positif rate. Wali Kota Malang mengaku untuk tingkat kesembuhan pasien di Kota Malang sudah mencapai 92%. Sedangkan untuk tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19, warga Kota Malang sendiri yang dirawat di rumah sakit tidak sampai 50% dari 1.007 tempat tidur yang tersedia. Disorotnya Malang Raya oleh pemerintah pusat disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karena masuk dalam sorotan pemerintah pusat, dalam waktu dekat Menko Marves juga direncanakan datang ke Kota Malang untuk meninjau penanganan kasus COVID-19 di Malang Raya. Pagi tadi saya mengumpulkan seluruh kepala-kepala puskesmas, Pak Camat, Kabid yang ada di Dinas Kesehatan untuk cocok-cocokan. Ya, ternyata data yang belum terlaporkan berkaitan dengan
jumlah positif rate, jumlah kesembuhan kita lebih dari 1.000 yang belum terlaporkan. Ya karena kadang-kadang gini, pukul berapa sih? Jadi tingkat kesembuhan kita kalau yang dari kemarin itu kan kecil. Sekarang rata-rata kan dari laporan dari sampling 3 kecamatan tadi sudah hampir 90% tingkat kesembuhan. Bor kita ya ini kan ditengarai lebih dari 90 atau 85%. Dari sering saya sampaikan dari 1007 TT tempat tidur yang tersedia di Vaskes 11 rumah sakit rujukan, itu warga kita Kota Malang yang masuk di rumah sakit itu tidak lebih dari 280-an. Simon Alfredo melaporkan. Anggota DPRD Kota Malang mengkritisi pemerintah Kota Malang karena dinilai lamban dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Malang. Pemkot dinilai hanya berwacana sedangkan prakteknya tidak berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, yang menyebut Pemkot lebih banyak berwacana dalam penanganan COVID-19 di Kota Malang. Di mana wacana Pemkot Malang yang akan mempersiapkan tempat isolasi terpadu atau isoter hingga saat ini belum ada. Bahkan DPRD juga belum mendapatkan informasi dari eksekutif terkait lokasi-lokasi yang nantinya bakal dijadikan isoter bagi pasien positif COVID-19. Selain mengkritisi penanganan COVID-19 di Kota Malang, anggota legislatif juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai 70%. Saat ini vaksinasi bagi warga di Kota Malang baru mencapai 13%. Untuk percepatan vaksinasi bagi masyarakat ini harus dilakukan khusus untuk vaksin dosis kedua yang dinilai masih sangat minim. Yang kita ingin adalah bagaimana Pemkot bisa berpikir out of the box. Diskresi aturan itu harus dilakukan jika ingin percepatan. Nah, kami hanya mendorong karena eksekutor ada di eksekutif, kita hanya bisa mendorong dan mengingatkan bahwa lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu aja. Nah, mengenai vaksin, kita menginginkan herd immunity di Kota Malang kan minimal di angka 70%. Sampai hari ini baru di angka 13%. Yang disampaikan Pak Wali 48% adalah baru yang satu kali. Yang satu kali vaksin memang sudah di angka hampir 400.000. Itu adalah di angka 43%, tapi yang 2 kali kan masih sangat rendah, baru di angka 60 ribuan. Dosis kedua artinya? Dosis kedua. Nah, yang dosis kedua ini yang akan kita gencarkan. Karena apa? Karena herd immunity itu kan di angka 70%. Kita masih 13, berarti masih kurang di angka 55%-an. Nah, 58% malahan. Itu yang ingin kita kejar supaya penanganan COVID apapun, kalau sumber masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ketahanan masyarakat, percuma kita menyelesaikan akibat-akibat masalah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Mengantisipasi adanya kerumunan di perayaan HUT Arema, ratusan personel gabungan disiagakan untuk menghalau Aremania yang akan konvoy. Aremania yang nekat melakukan konvoy akan dibubarkan oleh petugas. Persiapan personil gabungan untuk pengamanan hari ulang tahun Arema dilakukan dengan apel persiapan pasukan di Jalan Tugu Kota Malang. Apel yang dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto melibatkan ratusan personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Korwil Aremania. Dalam apel tersebut, Kapolresta Malang Kota mengatakan bahwa mengantisipasi adanya konvoi Aremania, petugas gabungan ini akan ditempatkan di beberapa titik rawan yang menjadi tempat perkumpulan Aremania. Petugas gabungan ini akan melakukan patroli mengantisipasi kerumunan. Jika ditemukan adanya Aremania yang melakukan konvoi, akan dibubarkan petugas. Karena saat ini masih dalam masa pemberlakuan PPKM darurat. Sementara dalam proses penanganan, petugas gabungan akan memperketat di pintu masuk Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk menghalau pergerakan Aremania masuk ke Kota Malang. Aremania juga dihimbau untuk merayakan hari ulang tahun Arema dengan tidak melakukan konvoi di jalan. Kita akan melakukan penyekatan mulai sore ini kepada daerah-daerah titik-titik perbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Yang ketiga, kita membatasi kegiatan masyarakat terkait dengan masih situasi pandemi COVID, dan ini PPKM level 3 dan 4 juga masih berlangsung. Makanya nanti kita juga menjaga situasi kondusivitas dan kamtipmas yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, yang terakhir, kita memberlakukan jam malam untuk malam ini sampai dengan besok, mengingat beberapa kondisi COVID masih berlangsung. Kita ini penyelesaian COVID dari hulu sampai dengan hilir, karena juga mempersiapkan dalam agenda kunjungan dari Bapak Mendagri dan Menko Marifas. Jangan sampai dengan adanya hari ulang tahun Arema yang ke-34 turun ke jalan melaksanakan korteo, konvoy, ini malah memicu meningkatnya COVID. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah membuat seorang dokter merasa terpanggil untuk membantu pemerintah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan berinovasi membuat alat terapi uap yang mampu memberikan pertolongan kepada warga masyarakat yang mengalami sesak napas akibat terkonfirmasi COVID-19. Setelah beberapa hari menutup prakteknya dikarenakan tempat prakteknya tidak memadai, akhirnya Dr. Pratiwi, seorang dokter umum yang berhasil menemukan terapi uap nebulizer yang bisa memberikan pertolongan terhadap warga yang mengalami sesak nafas akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Kini akhirnya buka kembali dan mendapat support dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dan lampu hijau dari Ikatan Dokter Indonesia Malang. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, terapi yang dilakukan Dr. Pratiwi sempat muncul pro dan kontra, namun yang dijalankan Dr. Pratiwi tidak menerjang aturan bahkan hal yang positif, sehingga mampu menyembuhkan ratusan pasien yang mengalami sesak nafas akibat terkonfirmasi COVID-19. Sementara salah satu pasien Dr. Pratiwi mengaku, sebelum diterapi saturasi oksigen menurun, namun setelah diterapi Dr. Pratiwi, saturasinya perlahan-lahan naik dan normal. Dalam prakteknya, Dr. Pratiwi melakukan pemeriksaan pasien hingga penguapan pun dilakukan di ruang terbuka di halaman tempat praktek, agar pasien sekaligus mendapatkan paparan sinar matahari selama proses terapi nebul. Dr. Pratiwi mengaku dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan karena misi yang dijalankan untuk kesembuhan pasien yang tidak mendapatkan rumah sakit dan mengalami sesak nafas akibat terkonfirmasi COVID-19. Untuk mendapatkan tempat yang lebih luas dan pasien tertangani lebih banyak lagi. Sudah dari Jawa Timur sekarang, Trenggalek ada, Pasuruan ada, Probolinggo ada, Surabaya ada, Sidoarjo juga. Pasien-pasien yang datang ini pasien sesek sama COVID. Ya, jadi pengobatan di sini itu untuk melonggarkan jalan nafas. Pada saat jalan nafasnya longgar, dia akan bisa mampu oksigennya, nangkap oksigen itu alveolinya, dan saturasinya naik pelan-pelan. Banyak yang tertolong. Ini yang kesini tuh yang nggak dapat rumah sakit di Malang sudah mendukung dan lampu hijau. Dan disarankan untuk pindah tempat yang lebih besar ini, lebih luas. Anto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah dan harus didukung oleh masyarakat luas. Namun masih saja ditemui sebagian kecil masyarakat yang beraktivitas belum mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat diimbau dengan adanya kelonggaran PPKM harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Beginilah yang terlihat di jalan maupun di kawasan ramai aktivitas. Masih saja ditemui sebagian kecil warga masyarakat, khususnya pengguna jalan yang masih belum mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Salah satunya tidak menggunakan masker. Hal tersebut tentu saja harus menjadi perhatian bersama agar upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan PPKM bisa berhasil maksimal apabila terus didukung oleh masyarakat luas. Penegakan disiplin terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 sekaligus mengingatkan warga masyarakat agar tetap tidak kendor menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran sendiri. Menurut salah seorang pengguna jalan menjelaskan terkait masih adanya sebagian kecil warga dan pengguna jalan yang belum menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena warga sudah lelah, bosan dengan kondisi saat ini dan pandemi yang masih saja belum berakhir. Di sepanjang Jalan Raya Sidorahayu Wagir masih terlihat pengendara maupun warga yang beraktivitas belum menggunakan masker. Sementara itu, kelonggaran penyekatan terlihat di batas wilayah Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Beberapa titik jalan sudah bisa dilewati kendaraan,
baik dengan buka tutup akses jalan. Kalau menurut saya sih memang warga masyarakat ya setelah dianjurkan aturan itu ya mereka memang pakai masker, tapi sebagian warga itu sudah bosen Mas sebenarnya. Karena ya gimana ya, mau nggak mau kalau kita nggak pakai kita nggak bisa maksudnya kalau kita mau ke tempat keramaian pun banyak teguran, banyak apa. Sebenarnya kita ini sebagai masyarakat sudah kepingin beraktivitas normal seperti dulu lagi tanpa adanya masker, tanpa kalau menurut saya ya mungkin setiap orang itu pasti ingin menjaga kesehatannya masing-masing. Jadi seperti itu. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat stok jagung banyak di pasaran karena petani banyak melakukan panen di berbagai wilayah, berdampak pada turunnya harga jual jagung panen. Tidak hanya itu, petani masih mengalami hambatan ketika akan membeli pupuk bersubsidi. Beginilah yang terlihat di area lahan pertanian di pinggir Jalan Raya Sidorahayu Wagir, Kabupaten Malang. Lahan pertanian pada musim kemarau ini ditanami jagung untuk menyesuaikan dengan ketersediaan air. Tanaman jagung menjadi salah satu pilihan karena biaya pemeliharaan yang terjangkau dan cukup kuat dengan terbatasnya pasokan air. Tanaman jagung saat ini sudah banyak dipanen di banyak tempat di wilayah Kabupaten Malang, salah satunya di kawasan Sidorahayu Wagir. Menurut salah seorang petani menjelaskan, harga jagung ada penurunan dibandingkan panen sebelumnya. Hanya saja kualitas dan kuantitas ada peningkatan. Tidak hanya itu, para petani masih menghadapi kendala dan terhambat ketika akan membeli pupuk bersubsidi, walaupun sudah memegang kartu kelompok tani. Para petani berharap ke depan berbagai kemudahan diberikan kepada para petani, khususnya dalam hal pengadaan pupuk, sehingga aktivitas pertanian bisa berjalan lancar dan harga jual bisa relatif stabil. Kalau panen semuanya bagus, jagung bagus, padi pun malah bagus. Cuma yang bagus itu harga produksi itu merosot. Kalau jagung ini dulunya 5.600 per kilo Pak ya? per kilo. 5.000. Jagung kering berarti ya? Sudah kering? Enggak ya gini. Oh jagung gini, iya. Sekarang 5.400. Berarti turun cuma 200 Pak? Ya. Nah, 200 kan kali. Gitu kan ya? Iya, berarti harganya saat ini turun Pak ya? Iya. Iwan Dikmawan melaporkan.